Kabupaten Bojonegoro akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Sundari, calon Guru Penggerak Angkatan 8 bersama Ibu Ririn Dwi Yulianti sebagai fasilitator dan Bapak Muhammad Mahmud sebagai pengajar praktek. Berikut ini rancangan tindakan untuk aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif. Daftar belakang. Hal yang mendasari saya dalam membuat aksi nyata ini adalah saya ingin menerapkan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Tujuan aksi nyata: 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Pola ukur. Pola ukur dalam aksi nyata sebagai berikut. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas bersama peserta didik. Siswa mampu menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati secara berkelanjutan atas motivasi intrinsik yang diyakini para peserta didik. Masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi antara wali kelas dan siswa untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, merefleksi, memantau, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati. Dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan aksi nyata ini: yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Ketiga, dukungan orang tua dalam pelaksanaan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan-kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang ada di SDN Mutisari, Kabupaten Bojonegoro. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Mojosari, kepada yang terhormat Bapak Ibu guru peserta diseminasi budaya positif, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita bisa berkumpul di siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat tadi kita diakui sebagai umat beliau di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan acara-acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat acara inti, dan yang acara kelima penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hal ini akan dipandu oleh
waktu kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni sambutan Kepala Sekolah SDN Mojosari kepada Ibu Sulaihah SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti, yaitu syafaatul ummah fi yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan mengikuti diseminasi budaya positif dari Ibu Sundari, di mana beliau selaku calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Mojosari, Kecamatan Kalidu, Kabupaten Bojonegoro. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, di mana telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara tersebut, dan semoga keikhlasan panjenengan semua mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Bu Sundari, semoga acara diseminasi budaya positif ini bisa berjalan lancar dan sampai nanti pada akhir dari calon guru penggerak ini bisa lolos menjadi guru penggerak dalam predikat baik. Dan semoga ilmu yang didapatkan pada saat mengikuti calon guru penggerak ini bisa bermanfaat dan bisa membawa kemajuan bagi SD Negeri Mojosari, sehingga bisa menjadi pionir dari SDN Mojosari, di mana di sini sudah ada 2 dari guru penggerak, di mana Bu Ami sudah lolos menjadi guru penggerak dan sekarang Bu Sundari, dan semoga beliau-beliau ini bisa menjadi pionir bagi kemajuan SDN Mojosari. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni acara inti penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Sundari SPD SD CGP Angkatan 8 Kabupaten Bojonegoro. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SD Mojosari, yang saya hormati semua rekan guru dan teman-teman dari SD Negeri Leran 4 dan juga SDN Pelangsari 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Bapak Ibu semua, saya sangat berterima kasih atas kerawang panjenengan semua meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif adalah penyebaran penerapan yang telah saya lakukan di SDN Mojosari ini. Langsung saja Bapak Ibu, diseminasi budaya positif. Di sini dimasukkan adalah pemahaman budaya-budaya positif yang ada di SDN Mojosari. Yang pertama, konsep inti dari budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Di sini nanti akan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Pada kegiatan kepalan tangan ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sebelah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah sesuai dengan diri Anda sendiri, posisi kontrol diri Anda sendiri. Jika diri Anda tidak mau memberi, walaupun dengan cara dibujuk, diancam, tidak akan memberikannya ke A, tentu saja tidak akan diberikan. Jadi semua apapun yang kita lakukan itu posisi kontrolnya terletak pada diri kita sendiri. Selanjutnya, ilustrasi kepalan tangan. Di sini dari ilustrasi kepalan tangan ada beberapa penggunaan. Yang pertama tadi yang bersedia membuka, yang kedua tidak bersedia. Seumpama bersedia membuka di situ, itu mesti seseorang itu mempunyai alasan tertentu. Mengapa dia berani untuk membuka kepalan tangan dan kenapa dia tidak bersedia juga ada mempunyai alasan tertentu. Jadi yang memegang kontrol itu siapa? Diri kita sendiri, seperti itu. Miskonsepsi makna kontrol. Mis berarti kesalahpahaman nih. Ilusi guru mengontrol murid seperti ini. Dalam suatu pembelajaran, seorang guru memberikan tugas kepada anak. Lalu di situ diberikan sebuah konsekuensi, misalkan hukuman. Kalau kamu tidak mau mengerjakan tugas, nanti kamu bisa berdiri di depan seperti itu. Nah, di situ termasuk kontrol yang kurang baik. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seperti memberikan penghargaan kepada anak didik kita. Apakah sekarang di kurikulum merdeka kita diberikan istilahnya kita boleh memberikan
ketika ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Belum tentu semua kritik yang kita berikan kepada anak yang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Bisa juga itu akan membuat anak itu takut. Jadi anak itu tidak bisa untuk maju. Dan ketika ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk maksa, ini biasanya sering terjadi pada diri kita, Bapak Ibu ya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk maksa untuk anak. Kamu harus begini, kamu harus jadi begini, seperti itu. Selanjutnya kita mengubah paradigma stimulus respon menggunakan teori kontrol. Yang pertama, siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita menganggap pandangan orang lain itu harus sama dengan kita. Padahal semua orang itu tidak mempunyai pandangan yang sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kadang semua perilaku memiliki tujuan, dan semua perilaku anak itu juga ada istilahnya, ada alasan kenapa anak itu melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita harus mencari tahu alasan anak itu melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah orang lain bisa kontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi diri kita yang bisa mengontrol. Seperti tadi perantangan, apakah kita akan membukanya, apakah kita akan membiarkan untuk dicengkeram seperti itu. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Ya, mesti kita sebagai manusia itu pilihnya menang dan menang. Selanjutnya, ke disiplin positif. Disiplin positif di sini, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Jadi di sini kita mendisiplinkan positif ke anak itu tanpa kita memberikan imbalan ke anak tersebut, tanpa kita mengancam dan tanpa kita memberikan hukuman. Kita menggerakkan hati murid-murid kita dengan cara memberikan teladan-teladan seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nilai-nilai kebijakan universal yang tadi yang dimaksud diantaranya mempunyai tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dengar dengan profil pelajar Pancasila yang saat ini telah digalakkan oleh pemerintah. Sudah 2 tahun ini kita dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Yang di kurikulum Merdeka sini kita mengacu ke peserta didik yang mewujudkan profil pelajar Pancasila, di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang akan ada ke depannya untuk anak didik kita. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia tadi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 2, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal diantaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti contohnya, seorang siswa, dia akan disiplin, datang tepat waktu. Kenapa? Karena dia merasa nanti kalau tidak datang tepat waktu dia akan dihukum, seperti itu. Karena dia tidak mau, itu namanya motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi eksternal yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau
substitusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu adalah dua motivasi eksternal. Yang terakhir yang menjadi tujuan dari disiplin positif yaitu motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi di situ yang diharapkan di sini, tujuan disiplin positifnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi anak itu sadar, kalau saya begini, misalkan saya bisa menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas seperti apa? Melaksanakan piket seperti itu. Ada sampah juga pada tempatnya seperti itu. Nah, di situ dia akan mempunyai untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukannya. Yang diharapkan di sini adalah tujuan disiplin positif adalah motivasi internal. Selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman itu biasanya kalau dulu ya anak didik kita tidak melaksanakan apa yang menjadi tata tertib itu langsung kita berikan hukuman seperti itu. Nah, perubahan paradigma itu kita untuk saat ini itu kita tidak boleh menghukum siswa seperti itu. Misalkan seperti ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi atau restitusi, Bu? Termasuk apa? Hukuman ya. Itu termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, juga termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Anak menggantikan kertas tugas teman karena apa? Konsekuensi. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi di sini? Karena berhubungan dengan ya pelajaran PJOK tadi. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Mengapa kok menyakitkan? Karena siswa tersebut merasa gimana ya, terpaksa. Dia harus dihukum sama bapak atau ibu gurunya. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Seperti tadi, dia terlambat untuk pelajaran olahraga, akhirnya dia disuruh lari lapangan. Kebetulan waktu itu juga pelajaran olahraga, jadi itu dinamakan konsekuensi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi kita tidak tahu Bapak Ibu, perasaan anak tadi yang sudah dihukum itu bisa nanti sudah dewasa, misalkan sudah lulus sekolah atau gimana, ataupun sudah berubah. Pasti ingat, saya dulu waktu kelas, misalkan kelas 6 dihukum sama Bu Sudari seperti itu, bisa juga. Jadi kita di sini diharap untuk menghukum siswa. Sama bahwa siswa melaksanakan suatu konsekuensi itu juga atas kemauannya sendiri. Jadi anak itu tidak tertanam di dalam hatinya sendiri. Anak membenci kedisiplinan kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Jadi dia tahu harus datang tepat waktu karena dia merasa harus menghargai sikap disiplin tadi. Kalau hukuman paksaan, jadi dia dipaksa. Sedangkan konsekuensi stimulus atau tanggapan yang berasal dari dirinya sendiri.
Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi dia sudah kalau konsekuensinya jika saya terlambat nanti saya akan bagaimana, kan sudah ada konsekuensi antara guru dan murid itu. Jadi yang melakukan itu anaknya sendiri sudah tahu gitu loh. Jadi bukan kita yang harus kamu terlambat, kamu harus membersihkan toilet gitu. Tidak seperti itu ya. Selanjutnya konsep diri yang buruk hukuman itu. Kalau konsekuensi dia tidak merasa bersalah ya, jadi dia merupakan konsep dirinya yang baik. Hukumannya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Saya lanjutkan lagi ya. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Secara konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Semua perbedaan hukuman dan konsekuensi ini disandur dari restitution, disposition, dan fair position of control Yayasan Pendidikan Luhur. Jadi bukan saya yang menulis di situ Bapak Ibu, itu merupakan sanduran ya. Tidak saya langsung minter itu enggak, itu merupakan sanduran dari Diani Kusya. Dihukum penghargaan di sini yang tadi, penghargaan tidak semua memberikan dampak positif ke anak. Jadi pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya itu sangat berdampak sekali. Misalkan anak yang mendapat prestasi dikasih penghargaan, sedangkan anak yang tidak mendapat prestasi tidak dikasih penghargaan. Di situ nanti anak yang tidak mendapat prestasi dia akan berkecil hati. Dia akan merasa saya tidak bisa, seperti itu. Ya, sedangkan anak yang dikasih penghargaan tadi dia gini, saya harus ini nanti saya biar dapat penghargaan, seperti itu. Jadi motivasinya itu karena seolah-olah ingin mendapatkan penghargaan tadi. Jadi penghargaan itu tidak semuanya dampak positif. Kasihan anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalkan dalam satu kelas, mesti yang dapat penghargaan satu anak. Sisanya bisa 20 anak tidak mendapatkan penghargaan. Di situ perasaan anak itu bermacam-macam Bapak Ibu. Ada yang rendah hati, ada yang minder seperti itu karena dia tidak mendapat penghargaan. Jadi di sisi negatifnya penghargaan itu akan berdampak jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan juga merusak hubungan. Biasanya anak saya nggak bisa itu dia akan berkecil hati. Benar kan enggak? Benar ya. Sedangkan anak saya pintar dan penghargaan dia mesti gue ya kadang mesti walaupun tidak muncul gayanya itu otomatis itu akan muncul sendiri seperti itu. Jadi penghargaan itu merusak hubungan antara anak yang bisa atau pandai dengan anak yang tidak bisa tadi seperti itu. Penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan tadi sudah. Penghargaan juga menghukum dalam arti nanti seumpama suatu saat anak yang tadi dapat penghargaan nggak dapat, dia langsung down seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Kadang anak yang baru mau berbuat adalah paling nanti saya juga kalah dengan si A seperti itu. Jadi tidak semua penghargaan itu mempunyai sisi positif. Maka dari itu pada kurikulum Merdeka tahun ini kita tidak disarankan untuk memberikan imbalan atau penghargaan kepada anak yang berprestasi seperti itu. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti yang disampaikan oleh Bosen 2004. Jadi restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi nanti di sini murid itu bisa memperbaiki kesalahannya dengan adanya restitusi.
di sini. Nanti saya terangkan belakang ya. Ini 5 kebutuhan dasar dulu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan diterima, penguasaan atau kebutuhan pengakuan, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini yang saya pelajari di modul 1.4 calon guru penggerak angkatan Bapak juga. Kebutuhan bertahan hidup. Di sini kebutuhan bertahan hidup sebenarnya adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologisnya sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan kasih sayang dan diterima. Di sini kebutuhan ini 3 kebutuhan pribadi, kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi, diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi anak itu merasa ingin disayangi, dia ingin merasa diterima di kelompoknya. Jadi semua anak itu mempunyai keinginan seperti itu. Yang selanjutnya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Jadi anak itu ingin diakui karena dia kompeten, dia terampil seperti itu. Selanjutnya kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi anak itu bebas untuk memilih. Dan kesenangan. Kebutuhan kebebasan bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, pemilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi di sini anak-anak itu suka mencoba biasanya. Tidak mau langsung anak itu duduk manis di tempat, langsung memperhatikan bunda. Biasanya anak itu ada yang suka bergerak ke sana kemari. Di situ bisa merupakan kebutuhan untuk bebas, untuk mandiri seperti itu. Selanjutnya kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu semua adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang ada pada diri manusia. Yang kelima adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, mengapa tidak peraturan saja Bapak Ibu? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau dulu kan apa ya, peraturan deh, tata tertib seperti itu ya. Sekarang enggak. Sekarang namanya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi anak itu tidak langsung langsung mengikuti peraturan, tidak. Anak membuat peraturan, istilahnya membuat keyakinan, kesepakatan kelas ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini contoh bagi kita ya. Kemungkinan jawaban adalah untuk keselamatan. Benar atau tidak? Memakai helm karena untuk keselamatan. Tapi di tata tertib pengendara sepeda motor harus menggunakan helm. Sehingga seperti itu Bu. Padahal di situ kemungkinannya kita akan selamat jika memakai helm. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan juga. Seperti COVID kemarin kan kita wajib menggunakan masker dan mencuci tangan agar tidak terinfeksi. Ini untuk kesehatan dan keselamatan kita juga. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebuah suatu keyakinan. Jadi kita melaksanakan itu supaya kita akan selamat sehat seperti itu.
yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di sini yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Ini namanya kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Misalkan TK Dharma Wanita Persatuan 1, kesepakatan kelasnya datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kesempatan kelas yang satunya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi di sini ini mirip dengan tata tertib Bapak Ibu ya, dan kan kalau bisa salah. Sedangkan ini kami guru dan murid saling menyayangi. Kenapa ini? Jika kita saling menyayangi di sini, tentu keadaan sekolah akan merasa nyaman, tentram. Ya. Kami murid sangat semangat belajar. Jadi di sini nanti kita akan anak-anak menjadi rajin belajar, mengerjakan tugas dan lainnya. Kami peduli dengan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi di sini nanti semua guru dan murid akan saling menghormati temannya, dia merasa peduli dengan temannya. 5 posisi kontrol. Yang pertama, 5 posisi kontrol ini biasanya dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Gitu. Saya sendiri juga pernah berada di posisi kontrol sebagai penghukum, Bapak Ibu. Ada anak yang berkali-kali tidak mengerjakan tugas. Saking gregetan saya itu pasti langsung, ya udah, kamu nggak mengerjakan tugas bagi kehidupan. Itu pernah saya lakukan sebelum saya belajar ini. Saya berusaha untuk melaksanakan apa yang sudah saya pelajari di cara berguna ini. Jadi ini ada beberapa posisi kontrol penghukum. Yang kedua, teman. Jadi kita akan menjadi teman bagi anak. Yang ketiga, membuat merasa bersalah. Contohnya, gara-gara kamu, Bu Sundari dimarahi sama ibu kepala sekolah. Jadi anak itu kan merasa bersalah, ya. Nah, itu juga tidak boleh kita lakukan. Pemantau. Jadi kita cuma mantau saja. Yang baik untuk kita lakukan adalah sebagai manajer. Jadi kita tahu, kita menanya anak itu kenapa dia misalkan terlambat sekolah. Nanti di sini saya jelaskan bagaimana posisi kita sebagai manajer. Di sini 5 posisi kontrol yang ada. Yang pertama, guru berbuat penghukum. Ini identitasnya gagal, Bapak Ibu. Ini kontrol dari luar, merupakan identitas gagal. Menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini seperti penghukum seperti ini. Benar apa enggak kalau penghukum itu? Asik membuat orang merasa bersalah. Seharusnya kamu tidak begitu. Jadi nilai kamu nanti akan menjadi bagus. Seharusnya kamu jangan terlambat datang sekolah. Jadi kan anak itu merasa bersalah, ya. Lalu sebagai teman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kalau sebagai teman itu biasanya murid itu akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan, oh, kamu tadi nggak masuk terlambat karena kamu tadi bangunnya kesiangan ya, seperti itu. Kita sebagai teman masuk pemantau, menghitung dan mengukur. Menghitung dan mengukur di sini itu kita cuma memantau saja. Misalkan kita cuma lihat, oh anak itu terlambat. Yang ketiga, identitas berhasilnya adalah suksesnya adalah kontrol diri, menghargai diri sendiri sebagai manajer. Jadi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa tadi kamu datang terlambat? Mesti kan anaknya jawab, oh sebaiknya kamu nanti besok kalau tidur jangan malam-malam. Apakah kamu nanti itu kalau datang terlambat melanggar keyakinan kelas yang ada di sebelah kita, seperti itu. Jadi kita melakukan sebagai manajer, kita cari, kita gali mengapa anak itu melakukan hal itu. Lalu anak itu ditimbulkan rasa, oh berarti saya salah ya, dan lain-lain seperti itu. Masuk yang selanjutnya, kalau kamu tidak
lakukan, awas ya, ini sebagai penghukum. Pembuat orang bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi anak itu tadi bilang seperti itu pasti langsung gara-gara aku, bu sudah dimarahi sama aku, gara-gara aku. Jadi dia merasa seperti itu. Kadang ini kita lakukan di rumah Bapak Ibu. Saya sendiri pernah melakukan seperti ini, gara-gara kamu. Kak sekarang di sama anak saya ini. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukannya di rumah gitu dengan rasa tidak sadar. Padahal di sini itu adalah identitas gagal. Jadi kontrol dari luar yang gagal seperti ini. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Masa kemarin apa peraturannya? Kenapa kamu kok? Ini jika ada peraturan bahasa, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk kehidupan saya. Jadi kita tanya ke anak tersebut, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk kehidupan dan lainnya. Hasilnya seperti ini, berita masalah dan sebagainya. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Yang diharapkan di sini dalam budaya positif sini adalah kita melakukan segitiga restitusi. Di sini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini kita memberikan apa ya? Ke anak didik itu istilahnya biar dia tidak takut, tapi kita memberikan contohnya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Jadi biar stabil, anak itu biar stabil, tidak takut kepada gurunya. Seperti itu. Pertama yang kita lakukan ini. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan ini kita menggali apa yang dilakukan anak tersebut yang kurang, istilahnya yang salah lah istilahnya. Jadi anak itu tahu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan keras apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu. Jadi ini yang terakhir. Jadi kita gali ke anak tersebut dari keyakinan, dari apa yang dia lakukan salah tadi, kita berikan solusi, alasan-alasan. Anak itu ditanyai, anak itu bisa memecahkan sendiri apa yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Seperti itu. Masuk yang terakhir, kamu jadi orang seperti apa? Nah, di situ kan mesti sama saya tidak akan terlambat sekolah lagi Bu, biar tidak ketinggalan pelajaran seperti itu. Jadi anak itu diketuk hatinya, diberi arahan biar dia itu berubah dari pemikirannya seperti itu. Pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di sini adalah membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid, menggunakan kelas Kano yang ditempel dengan melibatkan kalimat keyakinan masing-masing. Jadi kita pada awal pembelajaran kemarin kita membuat keyakinan kelas kita ambil dari diri anak-anak sendiri, lalu kita sepakati bersama. Jadi kita tidak peraturan atau tata tertib di kelas sekarang. Namanya sekarang adalah keyakinan kelas. Selanjutnya, poster keyakinan kelas seperti ini. Di antaranya, keyakinan kelas anak Mojosari adalah menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Jadi di situ kita tidak usah anak-anak harus melaksanakan tingkat kelas seperti itu. Dengan menjaga kebersihan kelas dan sekolah ini, anak otomatis sudah tahu, oh berarti saya harus membuang sampah pada tempatnya, saya harus membersihkan kelas seperti itu. Lalu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran dengan tertib. Jadi di sini anak-anak sudah otomatis, ini kan sudah diyakini semua anak. Jadi kalau sebelum
sebelum belajar kita harus berdoa dan setelah kita juga berdoa dengan baik. Berpakaian rapi sesuai seragam sekolah juga. Jadi kita tahu pakaian apa kalau dalam hal berpakaian. Keyakinan kelas ini kalau dulu namanya tata tertib kelas. Tata tertib kelas itu kan biasanya yang membuat ibu guru. Kalau keyakinan kelas ini dibuat oleh semua anak dan ibu guru, kita apa ya istilahnya, kita sepakati, kita diskusikan bersama, menciptakan rasa nyaman dan senang. Jadi di situ anak-anak itu tidak bisa mengganggu temannya, saling menghargai anak teman seperti itu. Itu di antara adalah keyakinan kelas di kelas 6 saya. Ini tadinya posisi kontrol saya sebagai penghukum anak, karena lama gak ya saya suruh maju. Pernah saya alami sebagai teman kedekatan saya dengan anak. Ini sebagai manajer, jadi kita gali dulu mengapa anak tersebut melakukan kesalahan seperti itu. Selanjutnya ini adalah apa ya? Penerapan institusi yang sudah saya lakukan. Penerapan institusi yang sudah saya lakukan. Bisa ya, di sini ada videonya sebenarnya. Ini kemarin sudah saya lakukan. Ini juga merupakan tugas saya. Tiga institusi yang sudah saya lakukan. Di sini ada kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan 5 tahun 2013 halaman 449. Refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Di
dari paparan saya tadi, monggo Bapak Ibu, yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Tadi apa Bu? Yang pertama tadi, pemikiran kita bahwa apa tadi? Menghukum anak bukan salah satunya adalah akan menghasilkan hal yang baik. Selain itu, tadi posisi kontrol diri, pantangan tadi, kepantangan itu sesuai dengan apa? Kehendak kita. Jadi semua kontrol diri terletak pada diri kita sendiri. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Monggo Bapak Ibu. Dulu. Bu siapa? Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi perasaannya ketika mengikuti sesi ini khususnya mengenai disiplin intrinsik, disiplin positif. Jadi diharapkan kita semua itu memiliki disiplin positif dari dalam diri kita, yaitu intrinsik. Bukan karena kita takut dihukum, bukan karena kita takut tidak dihargai atau kita mendapatkan hadiah. Jadi kita munculkan motivasi dalam diri kita agar kita menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan selama ini. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti. Jadi kita tadi sudah motivasi ini, jadi kita akan berubah ke hal positif tidak karena adanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan atau dipengaruhi orang lain. Jadi kita muncul disiplin positifnya itu dari diri kita sendiri. Refleksi yang ketiga, peran Allah seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini? Tadi seperti 5 posisi kontrol tadi yang sering kita lakukan. Monggo Bu Her yang pernah dilakukan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran Allah seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini? Kita sebagai guru itu juga selalu menjadi pendidik, juga harus sebagai partnernya anak, partner saudara-saudara hal. Karena anak-anak itu tidak hanya belajar saja Bu. Maaf, sekarang itu dari tingkah lakunya itu sekarang harus dimunculkan istilahnya tata kramanya itu Bu. Karakter betul ya. Jadi karakter anak itu sekarang harus dimunculkan. Jadi guru hanya tidak jadi istilahnya guru itu sebagai partner atau sebagai teman. Itu mungkin yang sekarang digalakkan pemerintah, maka tidak ada tata tertib lagi, tapi namanya kesepakatan bersama. Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Her, ya betul sekali. Kita juga sebagai partner, sebagai teman bagi anak-anak kita itu juga bagus di posisi kontrol sebagai teman tadi ya. Yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini? Setelah mengikuti kegiatan ini ada 5 posisi kontrol ya. Kita tidak akan menghukum anak. Kita tidak akan membuat anak merasa bersalah seperti tadi. Ya, jangan dibully. Biasanya seperti itu. Lalu kita bisa menjadi teman, juga bisa menjadi manajer. Ya, manajer di sini artinya kita mencari menanya anak itu mengapa anak itu bersalah. Apakah itu kita menstabilkan dia tidak apa-apa, semua anak itu, semua orang itu pasti pernah melakukan salah seperti itu. Jadi hatinya anak itu
kan gitu deh. Nah, kadang anak ya tidak langsung dia enggak, Bu, saya enggak melanggar kok, Bu. Mesti ada yang seperti itu juga. Jadi kita harus selain jadi teman anak, kita juga bisa menjadi manajernya. Kita tahu maksudnya apa yang anak itu butuhkan, anak itu yang inginkan, seperti itu. Kita gali kadang kenapa anak itu terlambat, biasanya di rumah itu tidurnya terlalu malam, atau kenapa kamu tidak mengerjakan tugas, ya mungkin dukungan dari orang tua atau lingkungan yang di rumah juga bisa juga kurang, seperti itu. Itu semua tadi adalah budaya positif yang ada di sekolah saya, dan juga itu adalah merupakan hasil apa yang saya pelajari selama mengikuti calon guru penggerak pada modul 1.4 budaya positif. Dan apa yang dari situ apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia ini, khususnya di lingkungan sekolah yang ada di sekitar kita. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Betul, cukup ya? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga semuanya semoga bermanfaat ya. Bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bermanfaat bagi ibu-ibu semuanya. Dan kedepannya mari kita majukan pendidikan yang ada di Indonesia ini, khususnya di lingkungan kita saat ini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Sundari SPD SD tadi bisa menambah ilmu dan wawasan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara demi acara telah kita lalui tanpa suatu halangan apapun. Kami selaku pembawa acara awal hingga akhir, apabila ada salah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.